Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Partangiangan Minggu Seksagesima 7 Februari 2021 terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan ayat 23 dan bacaan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31 diikat oleh topik atau tema Allah kekuatan kita. Dalam bahasa Batak dituliskan Jehovah Doha Gogo Ota. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Korintus pasal 9 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 27 adalah hak dan kewajiban rasul, dan khotbah kita mulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Saudara, demikian nats
khotbah kita epistel yang diperuntukkan apabila ada pertanggungan keluarga. Namun, meski tidak ada pertanggungan keluarga yang diorganisir oleh gereja, berhubung karena keadaan pandemik saat ini, saya mempersiapkan khotbah untuk epistel Minggu Seksagesima tanggal 7 Februari 2021 ini diikat oleh topik atau tema Allah kekuatan kita. Dalam bahasa Batak, Jahobado Hagogo Otta. Semoga bermanfaat firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Saudara, jemaat Korintus adalah sebuah persekutuan orang Kristen yang didirikan oleh Apostel Paulus sendiri dalam misi perjalanan yang kedua di sekitar tahun 50 sesudah Kristus. Jemaat Korintus ini menghadapi banyak pergumulan yang asalnya dari dalam atau internal dan dari luar eksternal jemaat itu sendiri. Persoalan dari luar eksternal jemaat itu menyangkut adanya pengacau-pengacau jemaat, adanya pengajaran-pengajaran sesat, terutama pola hidup masyarakat sekitar Korintus yang banyak mempengaruhi moral bejat bagi jemaat Korintus. Ini kita bisa baca pada pasal 6 ayat 9 atau pada pasal 15 ayat 33. Saudara, di dalam internal jemaat juga ada persoalan, yaitu keadaan yang tidak saling mengerti tentang keberadaan petugas atau pelayan gereja, pelayan jemaat, yakni Paulus sendiri. Sehingga oleh karena itu timbullah pengkotak-kotakan atau sekat-sekat, adanya perbulat-bulatan perselisihan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Kata yang lebih pas yakni pro kontra. Terjadi pengelompokan di tengah-tengah jemaat. Ada yang menyebut dirinya pro Paulus lah, yang lain menyebut dirinya pro Apolos lah, dan sebagian lain menyebut diri mereka pro Kepas. Bahkan ada yang menyebut kelompoknya pro Kristus. Hal ini dapat kita baca pada 1 Korintus pasal 1 ayat 11 ayat 12. Saudara, Paulus sangat menyadari bahwa apabila keadaan seperti ini, yakni pro kontra ini, dibiarin berlarut-larut, maka ini sangat berpengaruh buruk dan fatal sekali pada semua sendi-sendi kehidupan beriman, dan berpengaruh kepada perkembangan hidup kerohanian jemaat Korintus sendiri. Dan inilah yang menyadarkan kita juga saat ini, saat sekarang, saat kita mendengar khotbah ini. Apabila hal-hal seperti ini juga terjadi pada jemaat-jemaat kita, maka keadaan ini akan berakibat buruk, fatal. Sebab keadaan-keadaan seperti ini akan merusak banyak sendi-sendi kehidupan. Bisa saja merusak persekutuan jemaat. Jemaat kini hidup saling curiga-mencurigai, saling menuduh, menganggap diri benar dan orang lain salah. Jemaat seperti ini akan saling menjaga, sehingga berakibat timbulnya gap, jurang pemisah sesama jemaat. Bisa juga berakibat pada perkembangan kerohanian, partodion. Iman jemaat yang seperti ini tidak akan berkembang. Iman jemaat akan gersang kerdil. Atau dalam bahasa Batak jauh lebih pas kalau saya mengatakan iman jemaat itu marpek, marmet-met, tidak bertumbuh, malah makin mengerdil, mengecil, gersang. Tidak ditemukan lagi di tengah-tengah jemaat yang seperti ini gairah iman. Dalam bahasa Batak, gurasa niha porseaon, gak ada lagi. Tetapi sebaliknya makin melempem, melep. Itu resikonya, Bapak Ibu. Bisa juga berakibat kepada buah-buah iman. Kekayaan jasmani rohani lembaga gereja semakin berkurang. Apa maksudnya? Semangat untuk memberi marsilehon-lehon dari warga jemaat itu kepada gereja akan mati. Padahal kita tahu bahwa keuangan jemaat gereja itu berasal dari persembahan, pemberian, atau ucapan syukur daripada anggota jemaat. Tetapi kalau sudah ada pro kontra di tengah-tengah jemaat, saling tuduh-menuduh, curiga-mencurigai, maka keinginan untuk marsilehon-lehon, mengucap syukur dan memberi kepada jemaat itu semakin berkurang. Dan pasti akibatnya lembaga gereja seperti ini akan miskin. Gereja seperti ini tidak akan mampu lagi membangun dirinya dan pelayanannya. Program-program gereja akan bisa tersendat-sendat. Semua kebutuhan gereja terganggu untuk dipenuhi. Itu resikonya, fatal banget Bapak Ibu. Fatal sekali.
Saudara, keadaan jemaat Korintus yang seperti ini berakibat kepada Paulus juga. Sebagaimana kita temukan pada pasal 9 khotbah kita saat ini. Pada pasal 9 ini, Paulus menghadapi cobaan yang sangat-sangat berat yang mengena terhadap jabatan atau tohonan kerasulan sebagai pemberita Injil daripada Paulus. Saudara, ada beberapa dari antara jemaat Korintus itu yang menyangsikan atau yang meragukan kerasulan haapostelon daripada Paulus sendiri. Orang ini mencurigai dan mengatakan bahwa Paulus itu gak benar sebagai rasul daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengatakan, mana mungkin Paulus itu murid Yesus? Karena dari antara 12 orang murid Yesus tidak ada yang bernama Paulus. Mana kenal Paulus itu dengan Yesus Kristus, orang Nazaret yang mati dan disalibkan serta bangkit. Tambahan lagi, ada dari antara jemaat yang menyangsikan kerasulan Paulus tadi itu, yang menuding, yang menuduh yang tidak benar terhadap Paulus. Mereka mengatakan bahwa Paulus itu mau berkhotbah, mau memberitakan Injil hanya untuk mendapatkan uang saja, mendapatkan gaji, mendapatkan keleb getep pemberian daripada jemaat. Ini tuduhan-tuduhan buruk mereka. Saudara, bisa dibayangkan betapa terkejutnya hati Paulus dan begitu pedihnya hatinya saat mengetahui, mendengar tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan buruk dari anggota jemaat Korintus ini. Andai kata Paulus itu seorang hamba Tuhan yang bertipe mental rapuh, maka dia akan terpukul secara rohani. Dia akan stres. Maka dia akan segera gagal dan kolaps, jatuh Bapak Ibu. Dia akan rebah dan akan menghentikan semua pekerjaan pelayanannya. Tetapi ternyata Paulus menghadapi semua cobaan dalam pelayanan itu dengan tegar, dengan semangat, dan dengan lapang dada. Lapang dada. Saudara, apa jawaban Paulus menghadapi tudingan jelek dari sebagian dari jemaat Korintus kepadanya itu? Itu bisa kita baca dalam ayat 1 sampai dengan ayat 23, termasuk dalam khotbah ini Bapak Ibu. Apa kata Paulus? Tentang kerasulan Paulus mengatakan, pada ayat 1, bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Pada ayat 2, Paulus juga mengatakan, sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu semuanya, aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan itu adalah meterai dari kerasulanku. Wah, ini jawaban Paulus. Kamu sendiri adalah meterai. Meterai itu dalam pengertian kita sekarang adalah ijazah kerasulanku. Jadi, meterai daripada kerasulanku itu bukan hanya secari kertas saja. Hamudo ijazahku. Hamudo meteraiku, kata Paulus. Bahasa curiga hamu dia. Di haaposteloku, ini nasi Paulus. Biasa didului hamu ijazah ni haaposteloku. Hamudo ijazah ni haaposteloku, kata Paulus. Tentang tuduhan bahwa seolah-olah Paulus hendak mengejar uang, gaji, balajo. Apa kata Paulus? Pada ayat 4 dituliskan oleh Paulus, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Apa artinya kalau Paulus mengatakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Kami kan berhak untuk makan, berhak untuk minum. Kenapa ada di antara Anda ini orang-orang yang menuding kami ini, yang keberatan kalau kami dapat makanan, kami dapat minuman? Itu artinya, sebagai hamba Tuhan, kata Paulus, kami berhak makan dan untuk minum. Makanan dan minuman itu menggambarkan kesejahteraan, memiliki hidup yang layak, yang wajar. Kami berhak hidup dengan layak, dengan wajar, dan sejahtera, kata Paulus. Dan untuk mendukung bahwa kewajaran dan kesejahteraan hidup seorang hamba Tuhan itu, Paulus menggunakan beberapa gambaran-gambaran yang logis. Pada ayat 9 dituliskan oleh Paulus, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya?
Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum dari susu domba itu? Paulus menggunakan hal-hal yang logis menjawab mereka, Bapak Ibu. Pada ayat 10 dikatakan lagi oleh Paulus, pembajak harus membajak dalam pengharapan. Dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Nah, pada ayat 13 lagi, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani di dalam bait Allah di tempat yang kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu sendiri, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Saudara, khusus dalam perikop khotbah kita di pertanggungan keluarga di Minggu Seksagesima 7 Februari 2021, Paulus mengajar kita tentang 3 hal yang menyangkut pemberitaan Injil, yakni pertama, hakikat pemberitaan Injil itu. Kedua, kesejahteraan para pemberita Injil atau hamba Tuhan. Dan yang ketiga, metode pendekatan dalam pekabaran Injil. Ini 3 menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama, hakikat dan tugas pemberitaan Injil. Saudara, pada ayat 16 Paulus menulis, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, kata Paulus. Saudara, Paulus menyatakan bahwa pekerjaan pemberitaan Injil itu adalah suatu keharusan dan utang. Keharusan dan utang bagi siapa? Ini sangat penting. Kata Yunani yang digunakan di sini untuk keharusan adalah ananke, artinya necessity. Necessity itu artinya kebutuhan. Spiritual and religion necessity. Kebutuhan dan hal-hal yang sangat perlu dalam bidang kerohanian dan keagamaan. Jadi pemberitaan Injil itu adalah sesuatu necessity yang tidak boleh tidak harus dilakukan sebagai tanggung jawab dan sebagai konsekuensi mengikut Kristus, Bapak Ibu. Saudara, dari pemahaman kata keharusan dan utang ini, kita ketahui bahwa pemberitaan Injil itu adalah tugas dan kewajiban setiap orang Kristen. Sekali lagi, setiap orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus Kristuslah yang memberi amanah pemberitaan Injil ini kepada semua orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus. Dalam Matius pasal 28 ayat 19, di sana dituliskan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, inilah yang harus kita, semua Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, partohonan atau tidak partohonan, warga jemaat biasa, bahwa tugas pemberitaan Injil itu bukan hanya tugas daripada partohonan sendiri, pemangku jabatan sendiri, pendeta, sintua, bibelfro, evangelis, bukan hanya mereka. Tetapi tugas semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus atau setiap orang Kristen. Dan itu berlangsung selama hidup kita. Tidak boleh dan tidak akan pernah bisa berhenti. Saudara, pemberitaan Injil itu bukan hanya sekedar berkhotbah di podium lah, di altar gereja lah, di depan banyak orang lah. Oh bukan. Banyak cara untuk memberitakan Injil atau menyampaikan firman. Adalah tugas dan kewajiban kita memberitakan Injil misalnya kepada anak-anak kita, pahopu cucu-cucu kita. Pada saat kita masuk menjadi anggota grup kor, maka lewat nyanyian yang kita kumandangkan itu, atau lewat pelayanan kita sebagai pemain musik lah, song leader lah, dan sebagainya, semua yang kita tampilkan itu adalah pemberitaan Injil. Apalagi termasuk berbagi-bagi perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang-orang lain. Nah, dengan atau lewat hal-hal seperti itu kita sudah menyampaikan firman atau pengajaran Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Paulus mengatakan di sini, jangan berhenti, jangan mengelak dalam hal ini. Kalau ini kita tangguhkan atau kita berdalih atau menghindar, Paulus terus terang mengatakan di sini, celakalah aku, marjea ma'au. Maka kalau kita pun mengelak daripada tugas suci ini Bapak Ibu,
akan seperti Paulus katakan tadi itu. Margea mahita. Kata Yunani yang dipakai di sini margea, uai garmoi. Artinya sengsaralah aku, terkutuklah aku, itu artinya uai, celaka, margea. Kenapa harus terkutuk, celaka, dan sengsara? Bukan berarti kita langsung mati, tetapi pemberian Tuhan yang ada pada diri kita sendiri, kita sembunyikan, kita tanam, maka kita akan kehilangan wibawa secara rohani. Sayang sekali kalau pemberian Tuhan yang indah ini hilang dan kita tidak lakukan, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kesejahteraan para pemberita Injil atau hamba Tuhan. Sikap dan pendirian Paulus amat tegas dalam hal kesejahteraan para pekerja atau pemberita Injil. Pada ayat 13 ayat 14, Paulus mengatakan, mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Dalam bahasa Batak, akan mangula di bagas joro, mangan sian bagas joroi. Jala akan marhalado dilanggatani, mersaulihon siani. Lausongoni do diatur Tuhan itu, aka parbarita nauli, naing sian barita hanguluan nasida. Saudara, keterangan Paulus ini sangat jelas bagi kita. Jika kita mengerjakan dagang, usaha, bisnis, atau mungkin dalam bahasa Batak 3-3, maka nafkah kita datang dari dagang, dari usaha, dari 3-3. Dari itu mengalirlah berkat-berkat bagi kita. Bukan dari yang lain, bukan. Kalau kita memberitakan Injil, mengula di Huria, Marjamita, dan berbagai-bagai pelayanan rohani, maka dari sanalah mengalir sumber-sumber berkat dari Tuhan, dan kebutuhan kehidupan kita sehari-hari datang juga dari pelayanan kita. Bukan dari bisnis, bukan dari usaha, bukan dari 3-3 kita, Bapak Ibu. Itu yang diingatkan oleh Paulus di sini. Tetapi Paulus sangat-sangat menjaga agar jangan ada pekerja gereja, pelayan firman yang mempersoalkan gaji, upah, jasa ketika pekerjaan pelayanan itu disampaikan kepadanya. Karena apabila itu menjadi persoalan, uang menjadi persoalan, ini akan menghambat pemberitaan Injil. Itu sebabnya Paulus berani mengatakan, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Tidak pernah. Itu bisa kita baca dalam Kisah Rasul-Rasul 20 ayat 33. Artinya itu apa? Aku tidak pernah minta kepadamu. Tidak pernah minta perak. Tidak pernah minta emas, pakaian, uang, dan sebagainya. Tidak. Dalam bahasa Batak, dakkea mangidu-idu wau tuhamu. Dakkea hurugi hamu. Malahan Paulus mengungkapkan lagi pada 1 Tesalonika 2 ayat 9. Lebih baik saya mencari nafkah sendiri lewat bertenun siang dan malam dengan tujuan agar pemberitaan Injil tidak terganggu oleh masalah, oleh persoalan tentang upah, tentang gaji, tentang honor, tentang salaris, dan sebagainya. Saudara, pengalaman Paulus ini baik sekali menjadi perhatian kita semua. Baik kita sebagai jemaat biasa ruas Nihuria Nasional maupun pemangku jabatan atau partohonan. Agar supaya jangan rusak pelayanan, apalagi jabatan tohonan kita, tohonan gerejawi kita, karena masalah uang, masalah gaji, masalah upah dan balaco. Jangan ada yang mengkomersialisasikan, memperdagangkan martiga-tiga honhatani demata firman Tuhan dan tohonannya hanya untuk uang, hanya untuk kekayaan. Jangan. Terima kasih buat jemaat yang dengan sukacita mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan. Nasari tu ngolu-ngolu tu kesejahteraan dan kewajaran hidup dari para hamba-hamba Tuhan akan aposon ini mata. Terima kasih buat mereka. Karena lewat pemberiannya, lewat ucapan syukur mereka, hamauliateon mereka, hamba Tuhan tersebut akan mendapat kesejahteraan yang lebih baik. Saudara, itu adalah buah imannya, buah iman daripada jemaat yang memberikannya. Tetapi sangat-sangat hati-hati kita memahami agar jangan dijadikan itu sebagai bayaran terhadap firman Tuhan yang kita sampaikan atau bayaran terhadap pelayanan kita. Jangan.
Jangan seperti itu pemahaman jemaat. Itu tetap sebagai berkat dan kasih Tuhan buat para hamba-hamba Tuhan. Dan sukacita, syukur dari si pemberi ucapan syukur itu. Yang ketiga, mengenai metode pendekatan dalam pekabaran Injil. Saudara, pada ayat 20 sampai dengan 23 Paulus mengungkapkan metode pendekatannya dalam menyampaikan Injil. Bagaimana caranya? Bagaimana metode penyampaian Paulus dalam pekabaran Injilnya? Disebutkan di sana, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Ini ada 4 metode pendekatan Paulus dalam pekabaran Injilnya. Saudara, ini adalah metode pendekatan. Sekali lagi metode pendekatan. Kita harus hati-hati memahami metode pendekatan Paulus ini. Paulus tidak mau menyebutkan bahwa Paulus mau menyesuaikan diri dengan semua situasi dan kondisi. Bukan pula hendak menggambarkan bahwa Paulus itu mau berkompromi dengan segala perbedaan, apalagi dengan dosa dan segala bentuk kehidupan yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Paulus tidak ada kompromi, Bapak Ibu, tidak ada kompromi. Maksud Paulus di sana adalah contoh yang sederhana, simpel. Kita bisa seperti pemabuk untuk menuntun pemabuk itu agar dia mengenal keburukannya, kebiasaan mabuknya yang bisa mencelakakan dia. Tetapi kita harus jaga diri, jangan ikut menjadi pemabuk. Kita bisa seperti tukang judi, untuk menuntun serta menyadarkan si tukang judi agar dia semakin sadar. Tetapi ingat, kita tidak boleh menjadi pemain judi. Pemain judi itu harus memahami dirinya bahwa kebiasaannya main judi itu sangat memalukan dan merugikan, berbahaya kepada keluarganya. Kita tidak harus menjadi preman meski kita berusaha menuntun preman menjadi orang yang baik, menuntun preman mengenal Tuhan agar si preman itu rajin beribadah supaya dia hidup di dalam doa. Tidak harus menjadi preman, tetapi kita bisa menuntun dia. Apa artinya ini semua? Saudara, dalam pendekatan-pendekatan yang kita lakukan agar orang menerima Injil, mau percaya kepada Yesus Kristus, kita perlu memahami sifat-sifat, karakter, kehidupan orang lain itu, bahkan menerima dia sebagai saudara kita, mau menerima dia sebagai teman kita, dan sesama murid Yesus Kristus tanpa menyudutkan dan menghakimi mereka. Kalau kita sudah bergaul dengan dia, tentu lambat laun firman Tuhan akan masuk sedikit demi sedikit. Kita coba untuk menyadarkan dia dan untuk membantu dia meninggalkan sifat buruknya selama ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita melayani dengan mengandalkan Tuhan. Sebagaimana tema Minggu Seksagesima, Allah kekuatan kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggihan Minggu Seksagesima 7 Februari 2021 dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23 ini, agar semakin banyak orang yang menjadikan Allah kekuatan kita, Jehovah Doa Gogo Ota, termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanian buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salum Horas. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah saya renungkan. Berkati firman ini Tuhan. Berkati jemaat yang akan mendengar, menyimak firman ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Semuanya saya peruntukkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa.